Dizikir menembus jiwa. Seorang santri mendatangi kiainya dan berkata, Guru, saya sudah tahunan mengamalkan zikir. Tetapi mengapa zikir tersebut belum bisa masuk ke jiwa? Bahkan, sangat sulit sekali untuk mencapai fokus dan khusyuk ketika zikir. Mohon bimbingan dan nasihatnya. lalu kiainya masuk ke dapur, mengambil pisau dan bawang merah, kemudian berkata, Ini, kamu saya beri tugas untuk mengelupas bawang merah. Dengan pisau ini, kamu bersihkan sampai bersih. Santri tersebut bingung dan bengong. Dia pun bergumam di dalam hatinya, Jauh-jauh mendatangi gurunya, meminta nasihat dan bimbingan zikir agar bisa masuk ke dalam hati. Malahan diajari kuliner. setelah beberapa saat, kiainya bertanya, Apa yang kamu alami dan kamu rasakan ketika kamu mengelupas bawang merah tersebut? santri tersebut menjawab, Semakin saya kupas semakin dalam. Bawang merahnya semakin bersih dan halus. Semakin saya kupas ke dalam. Kedua mata saya tidak kuat sampai menangis. Saya kupas lagi sampai dalam. Semakin halus dan bersih. Kemudian, saya terus mengelupasnya. Akhirnya habis kulitnya. Menjadi kosong. kemudian kiai tersebut menjelaskan, Orang yang mengerjakan zikir itu sama dengan orang yang mengelupas bawang merah. Berambang, kamu tahu kan bahwa bawang merah itu terdiri dari lapisan kulit yang bertumpuk-tumpuk. Kulit bawang merah bagian luar sangat kotor dan jelek. Itu adalah ibarat dosa-dosamu yang selama ini menutupi hatimu sehingga menjadi hijab antara dirimu kepada Allah. Dosa-dosa yang kamu kerjakan setiap hari semakin lama semakin menumpuk dengan zikir yang benar dan istiqomah, maka semua dosa itu akan terkelupas dan luntur dalam jiwa kita. Zikir yang baik dan benar itu ketika kamu melantunkan antara bibir, hati dan pikiranmu menjadi satu sambil merasakan diri kita banyak dosa, maka jiwamu tergoncang dan timbullah ledakan air mata yang mengalir di pipimu. Itulah makna mengapa orang yang mengelupas bawang merah banyak yang menangis. Mengapa selama ini zikirmu tidak masuk ke jiwamu? Karena ketika zikir antara ucapan di bibir dengan hati tidak sama. Apalagi ketika zikir pikiranmu terbang kemana-mana. Bagaimana zikirmu bisa masuk ke dalam jiwamu dan membersihkan jiwamu dari kotoran dan dosa? Jika zikirmu masuk ke relung jiwamu, maka air matamu akan tumpah meleleh. Tanda keluarnya dosa-dosa. Semakin lama jiwa-jiwamu sudah bersih, maka air matamu yang tumpah itu sebuah ungkapan kalau hatimu semakin cinta dan rindu menggebu-gebu kepada Allah. Ketika kamu mengupas bawang merah semakin dalam, maka kulitnya akan habis dan yang ada adalah kosong. Itu maknanya adalah jika zikirmu semakin ke dalam dan jiwa dan hatimu semakin halus karena kotoran dosa semakin luntur, maka ketika zikir kamu akan masuk ke dimensi suung, dimensi kekosongan, hening, yang rasanya sangat nikmat sekali, sulit untuk dijabarkan oleh kata dan kalimat. Sekarang kamu sudah paham? santrinya menjawab, Alhamdulillah. Terima kasih guru. Sangat paham sekali. Ternyata, inilah hikmah dan filosofi mengelupas bawang merah. Saya akan memperbaiki zikir saya seperti mengelupas bawang merah. apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka,
Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Kies, Maryam 19:58. Dua mata yang tidak tersentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang melek berjaga di jalan Allah.